Setelah Perang Dunia II usai, terjadi defisit pangan akut di dunia, di mana India menjadi negara di Asia yang paling parah dilanda kelaparan. Surplus gandum dan beras dari Eropa yang biasanya datang ke India tidak lagi terjadi pada tahun 1946, yang disinyalir mengakibatkan 5-10 juta orang meninggal dunia. Pemerintah India mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi krisis pangan, salah satunya dengan berniat mengimpor beras dari negara-negara tetangga di Asia, utamanya Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Namun saat itu terdapat banyak kendala, yang membuat beras dari Myanmar dan Thailand sangat tidak mencukupi jumlahnya. Saat itulah Indonesia muncul dan menawarkan bantuan 500.000 ton beras atau 700.000 ton padi untuk India. Bantuan beras kepada India ini merupakan salah satu diplomasi untuk menjalin kerjasama dengan India. Ada beberapa tujuan Indonesia mengirimkan bantuan beras kepada India. Yang pertama, menanggulangi bencana kelaparan yang sedang terjadi di India. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas sebagai negara yang sama-sama berjuang melawan penjajahan. 3, sebagai upaya menarik simpati pemerintah dan rakyat India agar turut mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, agar India membantu Indonesia mengatasi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Bantuan beras untuk India terbukti berdampak bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Indonesia memperoleh respons positif dari negara-negara di dunia, yang terpenting untuk menegaskan eksistensi dan kedudukan Republik Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia. Berkat bantuan beras itu pula, India yang kemudian merdeka dari Inggris pada 1947 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. India menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda II terhadap Indonesia pada akhir 1948. Berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui bagaimana pentingnya melakukan kerjasama dengan negara lain. Dari hal tersebut juga kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara itu memiliki kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membuat setiap negara itu harus saling berinteraksi dan saling bekerja sama ataupun membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut disebut sebagai kerjasama internasional. Apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan baik antara dua negara atau lebih yang mana mereka saling mempunyai kesepakatan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Tujuan utama dari kerjasama internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Nah, berikut ini adalah penjabaran dari tujuan kerjasama internasional. Yang pertama, mempererat persahabatan. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Yang keenam, melengkapi kebutuhan negara. Yang ketujuh, mencegah terjadinya konflik. Setelah kalian mengetahui tentang apa itu kerjasama dan tujuannya, sekarang kita simak yuk bentuk-bentuk kerjasama internasional berikut ini. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama internasional bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, bahkan politik antar dua negara. Contoh kerjasama bilateral adalah kerjasama antara negara Indonesia dengan Arab Saudi mengenai ibadah haji. Yang kedua, kerjasama regional. Pasti kalian sudah pernah dengar tentang ASEAN, bukan? Yap, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama ini menghasilkan banyak hal. Salah satunya adalah ASEAN Free Trade Area, atau AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN, berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia dan tidak terbatas pada wilayah maupun kawasan. Contoh kerjasama multilateral antara lain adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa,
World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam, dan lain sebagainya.